Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diperjalankan untuk bersungguh-sungguh untuk memaui agama ini dan menuntut ilmu mengenai agama ini. Tidak ada yang lebih kita harapkan dari hidup kita kecuali kelak kita wafat dalam keadaan di atas al-fitrah. Dan karena itulah kita perlu memahami bagaimana menjaga fitrah pada diri kita. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fitrah Haqiqatuha wa Madzahib Naswiha yang ditulis oleh Syekh Ali bin Abdullah bin Ali Al-Qarni. Tidak berpanjang kalam, kita akan simak dan mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang Allah Ta'ala barakai, Allah Ta'ala ridai, dan Allah tambahkan ilmu kepada kita serta karuniakan rezeki kefahaman. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kita lanjutkan pembahasan, masih membahas tentang jenis-jenis misak. Kita sudah melewati 2 pertemuan berkaitan tentang pembahasan klasifikasi misak, yaitu misak yang secara umum, yaitu yang mengacu pada misak yang diambil oleh Allah kepada Bani Adam seluruhnya. Kemudian misak secara khusus, yaitu misak yang terjadi antara Allah dengan para nabinya. Kemudian kita masuk di Al-Mawasiqur Rasuli sallallahu alaihi wasallam ma'al Yahudi. Ini adalah perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Rasul bersama orang-orang Yahudi. Wa mawasiquhu sallallahu alaihi wasallam ma'al Yahudi tatalakhassa fi akhdihi misaqillahi alaihim in huwa ajabahum fi ma sa'alu anhu an yu'minu bihi wa yataba'uhu. Jadi perjanjian yang terjadi antara Nabi SAW dengan Yahudi itu secara ringkas itu terjadi karena respon atau jawaban Nabi kepada para Yahudi. Ketika Nabi SAW itu meminta Yahudi agar mereka beriman kepada Nabi dan mengikuti Nabi, maka Yahudi ini memberikan persyaratan-persyaratan. Saya akan beriman kalau kamu bisa melakukan ini dan itu, misalnya seperti itu. Maka dalam rangka merespon itulah kemudian terjadi misak ini. Kama warada fi ahadits al-iddatin minha hadisu Syahr bin Khushab anna nafran minal Yahudi ja'u Rasulullah SAW faqalu. Di antaranya adalah yang muncul yang diriwayatkan dari hadis Syahr bin Khushab. Ada sekelompok orang Yahudi yang mereka itu mendatangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka berkata, ya Muhammad, akhbirna an arba'in nas'alu anhunna fa in fa'alta ittaba'naka wa sadaqnaka wa amana bika. Hei Muhammad, kata mereka gitu ya, kabarkan pada kami tentang 4 perkara yang kami tanyakan padamu. Kalau engkau bisa menjawabnya, maka kami akan mengikutimu, kami akan membenarkanmu, dan kami akan beriman padamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul menjawab, alaikum bidzalika ahdillahi wa misaqihi la an ana akhbartukum bidzalika la saddaqani. Maka kalian ini terikat dengan itu tadi, yaitu janji dengan Allah Subhanahu wa taala dan misak atau perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika aku bisa mengabarkan pada kalian apa yang kalian tanyakan itu, maka kalian akan membenarkanku. Jadi wajib untuk memenuhi janji kepada Allah. Ketika Rasul nanti bisa memenuhi apa yang mereka pinta, maka mereka akan membenarkan gitu. Maka orang-orang Yahudi menjawab, na'am, ya. Ini satu dari sekian hadis yang menjelaskan di antara misak yang terjadi antara Nabi dengan Yahudi, yaitu ketika Nabi merespon persyaratan yang mereka ajukan ketika Rasul mengajak agar mereka beriman pada Rasul dan mengikutinya. Mereka mempersyaratkan begitu. Kami akan bertanya tentang 4 perkara. Kalau kamu bisa menjawabnya, kami akan membenarkanmu, beriman padamu. Maka Rasul mengikat dengan perjanjian itu. Wa kadza ma wasaqa alaihi Yahudul Madinah khasatan min musalamatihi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum
wa adamil mutahharati alaihim. Sebagaimana juga ketika Yahudi kota Madinah itu secara khusus mereka tuh membuat perjanjian perdamaian dengan Nabi SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum, yaitu mereka tidak akan protes, tidak akan unjuk rasa kepada mereka, kepada sahabat, ala an yabqiyal yahudu fil Madinah ma'aufu bidzalika, yaitu kalau mereka kemudian bisa memenuhi perjanjian ini, maka mereka tetap diizinkan untuk tinggal di Madinah. Jadi mereka membuat perjanjian dengan Rasul, suatu perjanjian. Kalau mereka memenuhi perjanjian, maka Yahudi itu minta tetap dibolehkan tinggal di Madinah. Waqad dzakarallahu naqadahum lihadihil misak. Dan sungguh Allah sebutkan, Allah jelaskan bagaimana mereka orang-orang Yahudi itu kemudian melanggar mawasik, yaitu perjanjian-perjanjian, misak-misak ini. Allati wasaqahum alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasul ikat perjanjian itu dengan orang-orang Yahudi itu. Jadi Allah jelaskan, mereka itu Yahudi membuat persyaratan-persyaratan. Nanti kalau begini kami begini. Terus kemudian Rasul mengikat dengan perjanjian. Oke, kita buat perjanjian. Tapi ternyata berkali-kali Yahudi itu melanggar. Maka Allah sebutkan diantaranya biqaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, alladzina ahadta minhum, orang-orang yang buat perjanjian, summa yang kuduna, kemudian mereka melanggarnya, ahdahum, yaitu perjanjian mereka, fi kulli marratin, setiap kali mereka membuat perjanjian mereka selalu melanggar. Wahum la yattaqun, mereka itu tidak takut. Ini ayat ini menerangkan tentang bagaimana tabiat Yahudi ketika mereka itu membuat perjanjian kemudian mereka melanggar begitu saja dan mereka tidak takut. Wal ghadaru sifatun lazimatun lahum, maka al ghadaru yaitu khianat itu adalah sifatun lazimun, sifat yang memang sudah melekat lahum pada orang-orang Yahudi. Kama sabaqa fil ayati allati dzukirat fi mawasikihim, sebagaimana ayat yang sudah berlalu yang disebutkan di ayat tersebut, misak-misak, perjanjian-perjanjian ma'al anbiya'ihim as-sabiqin, yaitu Allah sudah jelaskan di ayat-ayat sebelumnya bagaimana orang Bani Israel Yahudi ini membuat perjanjian dengan nabi-nabi mereka, tetapi lagi-lagi mereka melanggarnya. Ditinggal 40 hari saja oleh Nabi Musa untuk menghadap Robnya, mereka sudah menyembah patung anak sapi. Padahal sebelumnya sudah diangkat fauqakumut tur, diangkat gunung Tur di atas mereka. Tapi ya begitulah, misaknya mereka langgar. Sampai berakhir pada perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Ini disebutkan di sini musannif penulis menyebutkan bahwa ada banyak sebenarnya hadis-hadis yang menjelaskan tentang pengkhianatan Yahudi atau misak-misak yang terjadi antara Rasul dengan Yahudi kemudian mereka langgar. Tapi di sini cuma dibawakan beberapa. Ya kita berhusnudzon, biasanya kalau hal-hal yang sifatnya buruk itu, yang hina itu tidak perlu dijelentera-jelentera, cukup sekali yang paling kuat dan sudah. Ada yang jelek-jelek. Seperti yang paling terkenal yang perang Ahzab itu ya. Mereka berjanji untuk saling menjaga kota Madinah, tetapi begitu datang musuh mereka malah menikam dari belakang. Nah itu tadi sebagian dari perjanjian antara Rasul dengan Yahudi. Kemudian di poin yang terakhir ini, al-mawasiqul lati jarat baina Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa bainal musyrikin. Ini perjanjian misak yang terjadi antara Rasul dengan orang-orang musyrikin. Wa hadhil uhud wal mawasik minha ma kana baina Rasulil karim wa qaumihi min Quraisy. Ini adalah perjanjian dan misak yang terjadi antara Rasul yang mulia dengan kaum beliau, yaitu dari kalangan Quraisy. Wa minha makana bainahu wa bainal qabail musyrikah al-ukhra. Di antaranya juga perjanjian antara beliau dengan kabilah-kabilah musyrikin yang lain. Jadi ada perjanjian yang Rasul lakukan dengan kalangan Quraisy, ada juga perjanjian yang Rasul lakukan dengan kabilah-kabilah musyrikin yang lain.
Wa hada an-naw'u ahadul mawasikil allati dzakaraha Allahu fil Qur'anil Karim. Ini adalah jenis perjanjian, salah satu perjanjian yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wa minal ayati fidzalika, di antara ayat-ayat yang berkenaan dengan perjanjian yang terjadi antara Rasul dengan orang-orang musyrik adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, bara'atun minallahi wa rasulih. Bara'atun ini adalah khobar. Ada mubtada yang ditakdirkan sebelum khobar ini, yaitu hadihi bara'atun. Ini adalah pernyataan berlepas diri minallahi wa rasulih, dari Allah dan Rasulnya. Ilal ladina ahadtum, yaitu kepada orang-orang yang berjanji kepada kalian, minal musyrikin, dari kalangan musyrikin. Jadi ada perjanjian yang sudah terbangun antara Rasul dengan orang-orang musyrik, tapi karena pelanggaran-pelanggaran yang melakukan, maka kemudian ini pernyataan dari Allah bahwa Allah berlepas diri, Allah dan Rasulnya berlepas diri, membuat pernyataan berlepas diri dari perjanjian yang sudah dilanggar oleh orang-orang musyrikin itu. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa inistansorukum, jika mereka orang-orang musyrik itu meminta pertolongan pada kalian, fiddin, dalam urusan agama, fa'alaikumun nasru, maka kalian itu wajib untuk menolongnya. Nasrulahum alal kufar, menolong mereka atas orang-orang kafir. Illa, kecuali ala qaumin, kecuali kepada satu kaum, bainakum wa bainahum, yang antara kalian dengan mereka itu misakun, ada perjanjian. Jadi kalau sudah ada apa istilahnya, perjanjian ekstradisi atau apa, yang kalau misalnya ini sudah nanti melakukan pelanggaran, tidak boleh lindungin, misalnya. Dikembalikan ya. Kalau mereka tidak ada ikatan perjanjian seperti itu, maka wajib menolong. Tapi kalau ada, ya itu dikembalikan kepada misak, pada perjanjian. Maksudnya apa? Fala tansuruhum, maka janganlah kalian menolong mereka, alaihim, wa tanqadu ahdahum, sehingga kalian akan melanggar perjanjian itu. Ini bentuk dari sikap konsekuen yang dibangun oleh Rasul. Ketika sudah ada perjanjian seperti itu, ya sudah. Makanya ada satu riwayat di tarikh itu, ada sahabat yang berislam, tapi kemudian sudah ada perjanjian bahwa nanti kalau setelah perjanjian ini, kalau ada orang yang menyeberang ke wilayahmu, kembalikan. Iya, kembalikan pada kami. Siapa namanya? Lupa. Ada sahabat yang kreatif. Oke, nggak boleh masuk Madinah, tapi aku nggak mau balik ke Mekah, maka dia bikin semacam tempat tinggal sementara di antara Mekah Madinah. Lalu makin banyak kan, nah, setelah makin banyak mereka kreatif lagi, dengan izin Allah Ta'ala mereka menyegati kafilah-kafilah dagang Mekah. Sehingga kemudian akhirnya pihak Mekah, ya sudahlah, kita aja, cancel aja, terima nggak apa-apa daripada ganggu kami. Masya Allah. Dan ini menarik Pak, ya, bahwa musyrikin itu tabiatnya ya melanggar janji, khianat. Artinya kalau kita menjumpai hal-hal serupa di masa kita sekarang ini, sifat-sifat, kelakuan, watak sebagaimana musyrikin yang agak mirip-mirip, dekat-dekat dengan Yahudi itu bukan hal baru. Dan karena itulah petunjuk bagaimana berhadapan dan bersikap dengan mereka di zaman kita ini juga tidak berubah. Karena memang begitulah musyrikin zaman dulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Dan kalau bikin perjanjian itu musyrikin nyari yang menguntungkan mereka. Ya. Kan tidak adil ini perjanjian itu ya. Tetapi itulah gaya musyrikin itu. Golek untungnya dulu, menguntungkan mereka. Dan termasuk mestinya bagaimana kita menyikapi, betul yang beliau sampaikan. Kita menggunakan petunjuk yang memang sudah dijelaskan oleh Allah dan sudah terbukti dalam sejarah, ternyata itu membuahkan hasil yang manis. Iya. Nah, kalau sekarang, artinya kalau mereka khianat, kita jangan ikut khianat. Tetap harus menjaga perjanjian sebaik mungkin. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah atas apa yang kalian lakukan itu melihat. Wa qala subhanahu, Allah juga berfirman, fa in tawallau fakhuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, jika mereka kemudian berpaling, fakhuduhum, yaitu tawanlah mereka, waqtuluhum, perangilah atau bunuhlah mereka, haitsu wajadtumuhum, dari dimanapun kalian jumpai mereka, wala tattakhidu minhum waliyan wala nasiron, dan jangan jadikan mereka itu
teman dekat, dan juga penolong. Illa kecuali alladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum misakun. Kecuali orang-orang yang memang ada perjanjian antara kalian dengan mereka. Ini di antara ayat-ayat yang menjelaskan bahwa ada misak, ada perjanjian yang terjadi di antara Rasul dengan orang-orang musyrikin. Wa hadhil mawasik minha ma kana ila muddatin muhaddadatin wa minha ma lam yuhaddid. Di antara misak-misak perjanjian ini, di antaranya ada yang dia itu terikat waktunya, terbatas dalam tempo waktu tertentu. Dan sebagian yang lain itu tidak terbatas dalam waktu tertentu. Waqat wafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima bainahu wa bainahum. Dan Rasul itu selalu konsekuen, selalu memenuhi perjanjian yang terjadi antara beliau dengan mereka. Amma haula il musyrikin, adapun mereka orang-orang musyrikin itu, faminhum man wafa aidon. Di antara mereka ada yang memenuhi janji itu. Wa minhum man naqdo ahdahu. Di antara mereka ada yang naqdo ahdahu, yaitu melanggar perjanjiannya. Wa misaqahu, dan misak. Fadarat alaihi ad-dairah. Maka berlaku atas mereka apa yang sepatutnya berlaku atas mereka. Maka kemudian pembahasan tentang misak ini ditutup oleh beliau. Wa hadhil anwa'ul arba'ah hiya anwa'ul mawasikil lati asyara ilaiha al-Qur'anul Karim was sunnatu syarifah. Perjanjian, klasifikasi 4 klasifikasi tentang misak ini, jenis tentang misak ini adalah semuanya diisyaratkan oleh Al-Qur'an dan sunnah syarifah. Itu ada dalam Al-Qur'an dan ada dalam sunnah. Wal hadisu fi hadzal bab yanhasiru fi nau'il awal. Adapun pembicaraan kita pada bab ini berkaitan dengan misak itu, yang khasiru ini terbatas. Ruang lingkupnya adalah fi anwa'il awal, yaitu pada pembahasan misak yang pertama. Oh, yang perjanjian anak Adam di Sulbi itu ya? Nggih, wa huwa al-misaku al-awal al-amu li jami'i bani Adam. Yaitu misak, pembahasan misak yang awal, yaitu yang umum pada seluruh bani Adam. Wa huwa ladzi yansorifa ilaihi lafdul misak. Ini adalah misak yang dimaksud adalah ketika disebutkan misak, maka acuannya adalah itu tadi, yaitu misak yang diambil pada Bani Adam semuanya. Wa huwa ladzi yansorifu ilaihi lafdul misak. Ida utliko, ketika dipaparkan, disampaikan kata misak, maka kita mengacunya pada misak itu. Itu yang terjadi antara Allah dengan Bani Adam. Amma al-anwa'ul ukhra, adapun jenis-jenis misak yang lain, fala budda min dalilin, maka itu perlu dalil au qarinatil lafdiyah, atau pendamping atau lafadz pendamping, au maknawiyah, ataupun makna-makna tabayyana annaha ya al-muradatu min lafdil misak, yang itu menunjukkan bahwa ini adalah misak yang dimaksud. Jadi kalau tidak ada kata kalimat keterangan, tidak ada penjelas bahwa yang dimaksud ini adalah misak, misalnya perjanjian antara Rasul dengan Yahudi misalnya, atau perjanjian antara Allah dengan para nabi. Kalau kata misak itu tidak ada penjelas seperti itu, disebutkan tunggal hanya misak saja, maka kembali pada yang awal. Itu misak yang diambil oleh Allah kepada Bani Adam. Nah, dengan berakhirnya pembahasan kita tentang misak ini, maka berakhir pula pembahasan kita dalam kitab Al-Fitrah ini. Dan sebagai penutup, kita ingatkan kembali bahwa pembahasan kita yang panjang lebar ini bermula dari hadis Nabi SAW, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah setiap anak yang terlahir itu kecuali dia terlahir di atas fitrah. Nah, kitab yang tebal ini membahas tentang apa yang dimaksud dengan makna fitrah di sini. Dan sebagai kesimpulannya, kita mengambil pendapat bahwa yang disebut dengan al-fitrah adalah al-Islam. Dan dari seluruh dalil itu tidak satu pun yang menunjukkan bahwa fitrah itu berkaitan dengan segala hal yang bawaan. Karena sebagaimana misak yang bisa bermacam-macam maknanya, tetapi kaitannya dengan fitrah, misak itu hanya menyangkut dengan perjanjian yang pertama, yaitu perjanjian tauhid.
Dan sebagaimana tadi diterangkan oleh musannif, kita tidak bisa menyimpulkan, memastikan sesuatu kecuali ada dalilnya. Maka demikian pula pembahasan tentang mitsaq ini sekaligus meneguhkan bahwa fitrah itu adalah Islam dan tidak dapat dimaknai dengan sesuatu yang semisal berkenaan dengan mauhibah wa tafawuq, giftedness maupun talents, ataupun berkenaan dengan tabi'ah atau yang lain-lainnya. Karena betapapun sesuatu itu bermanfaat untuk kita pelajari, seandainya bermanfaat. Kenapa ada kata seandainya? Karena tidak setiap hal yang dianggap bermanfaat itu pasti bermanfaat. Maka seandainya bermanfaat, maka itu merupakan bab yang berbeda. Sebagaimana di Quran terdapat banyak perintah sholat, tapi bukan berarti dengan ayat itu kita dapat membahas tentang sedekah. Walaupun sedekah bermanfaat, apalagi kalau keluar terlalu jauh. Dan ini sekali lagi meneguhkan bahwa al-fitrah itu hanyalah al-Islam, dan kita hanya akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan pelajaran tentang bagaimana kita mengurus, bagaimana kita menata diri kita maupun anak-anak kita serta keluarga kita dengan al-fitrah, kalau ini kembali kepada kaitannya dengan al-Islam. Dan itu yang perlu kita garis bawahi juga. Kenapa kita perlu membahas ini? Karena ini penting, apalagi kalau kita punya concern dalam dunia pendidikan. Dengan mengetahui tafsir dari kata al-fitrah pada hadis Nabi ini, tidaklah anak itu terlahir kecuali di atas fitrah, maka kita mengetahui bahwa anak-anak kita itu memiliki bekal yang sebenarnya bagus. Potensi bekal itu di atas al-Islam. Dan dengan mengetahui itu kita menjadi lebih mudah mengarahkan kemana mereka ini harus diarahkan. Bagaimana kita harus menjaga fitrah itu. Sehingga kita bisa mengantarkan anak ini sebagaimana yang Allah kehendaki. Dan itulah fungsi pendidikan yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin tambahkan sedikit sebelum kita akhiri bahwa disebut pendapat itu manakala didasarkan pada hujjah, yakni dalil yang sahih. Karena ini hal yang sangat berbeda antara pembicaraan mengenai pendapat di dalam masalah diniyah ini dengan istilah pendapat yang ada di masyarakat. Karena sesuatu yang tidak ada hujjah, dalilnya tidak ada nasnya, tidak ada hujjah dari nas Al-Quran maupun as-sunnah as-sahihah, maka itu bukanlah pendapat, melainkan waham atau bahkan jahil, kebodohan. Ini menurut kacamata Islam ya, syariat. Kacamata Islam. Artinya ketika dikatakan pendapat itu artinya sesuatu yang memiliki hujjah kuat dari nas Al-Quran maupun as-sunnah. Sehingga tadi ketika dikatakan mengikuti pendapat ini artinya hanyalah sesuatu yang didasarkan pada nas yang jelas, bukan mendasarkan pada presumpsi maupun asumsi yang tidak ada dasarnya tidak ada hujah yang kuat, hanya mengambil keumuman kullu mauludin yuladu al-fitrah, lalu disimpulkan bahwa fitrah itu kecerdasan, bakat atau yang lainnya. Itu bukan pendapat itu. Bukan pendapat. Bukan pendapat. Ya, pendapat itu yang tuh kita bahas panjang lebar di sini itu akhirnya untuk kesimpulan. Hujahnya. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan perjumpaan kita dari awal hingga pada kesempatan kali ini Allah Ta'ala ridhai, dan mudah-mudahan ini menjadi asbab Allah Ta'ala ridha kepada kita. Ampuni dosa-dosa kita, baguskan diri kita, sehingga ada melencengnya dari diri kita yang mungkin sudah sangat banyak ini Allah Ta'ala luruskan, dan tidaklah Allah matikan kita, keluarga kita, keturunan kita, sahabat-sahabat kita maupun keturunan mereka semuanya kecuali dalam keadaan di atas al-fitrah. Dan seseorang yang wafatnya di atas al-fitrah, tidaklah mereka kembali kepada Allah kecuali dalam keadaan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah, bukan sekedar qulubul mutmainnah. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.